Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman petani melon dimanapun berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, berikan kesehatan lahir batin, sehingga kita semua dapat kembali beraktivitas mengerjakan kegiatan sehari-hari kita, khususnya yang sudah mulai menanam kembali, tanam melon. Ini saat ini di pagi hari ini kita akan mengadakan yaitu sterilisasi lahan, teman-teman. Ya, seperti video yang kemarin kita sampaikan bahwa untuk lahan bekas itu pastinya sudah meninggalkan bekas-bekas tanam yang lalu, yaitu mungkin penyakit-penyakit apapun dari masa tanam yang sudah lalu. Oleh sebab itu, alangkah baiknya untuk penanaman di lahan bekas ini kita mengadakan sterilisasi lahan. Bagaimana caranya, teman-teman semua? Monggo disilahkan, karena kita mempunyai teori atau mempunyai trik atau mempunyai cara sendiri-sendiri. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengadakan sterilisasi dengan menggunakan yaitu H2O2 50% yang akan kita campurkan ke dalam air. Nanti kita akan kocorkan ke lubang-lubang, calon lubang-lubang tanam nantinya di lahan bekas ini milik kita. Jadi kemarin seminggu yang lalu sudah kita buatkan videonya tentang pengangkatan atau jadi plastik mulsa di dalam bedengan, di dalam gulutan ini kita buka dulu. Tujuannya supaya lahan ini, supaya tanah ini kering dulu. Ya, karena ini musim kemarau ya teman-teman. Karena ini musim kemarau, jadi kita menggunakan kesempatan setiap musim itu berbeda-beda. Ya, karena ini musim kemarau, setelah panen kemarin kita bersihkan semuanya, kemudian plastiknya kita angkat seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita angkat, tujuannya supaya kering. Nah, yang kedua, selanjutnya kemarin itu alangkah baiknya kalau mempunyai tenaga yang cukup, tenaga kerja yang cukup, alangkah baiknya di tempat calon lubang tanam, yaitu di samping ajir atau lanjaran seperti ini. Biasanya lubang tanam itu ada di sini. Ini untuk sistem tanam engkel lah ya teman-teman. Jadi di setiap dekat lubang tanam seperti ini tanahnya kering dan keras. Sebaiknya itu digejrok kalau bahasa Jawanya, di congkel-congkel dulu, dijrok pakai linggis. Tujuan supaya ini lumayan terurai, terbuat gitu tanahnya. Nanti setelah kita genangi pakai air, dilep nantinya itu supaya ini lebih gembur tanahnya begitu. Ini kalau ada tenaga, tapi kalau tidak ada tenaga ya tidak perlulah mungkin gitu. Nah, nanti untuk pengocoran kita H2O2 itu kita kocorkan di lingkungan sini saja, di sekitaran sini saja. Sebenarnya lebih bagus kalau dikocorkan semuanya teman-teman.
disemprotkan ke lahan semuanya, lahan semua bedengan ini. Tapi ya tentunya itu akan memakan banyak air, banyak obatnya. Tapi itu lebih bagus. Nah ini karena untuk mengirit tenaga dan juga mengirit biayanya, kita nanti akan kocorkan di lingkungan sini saja, di bekas lubang, calon lubang tanam yang kemarin ini. Yang kita nanti akan lubang di sini lagi, lubang tanam yang kemarin. Jadi kita kocorkan di sini untuk H2O2. Tujuannya adalah untuk mensterilkan jika mungkin di sini ini masih ada mungkin virus-virus atau bakteri atau apapun begitu. Dan ini H2O2 ini nanti akan membunuh semua virus, semua kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah ini. Semuanya bakteri dan virus akan terbunuh oleh H2O2 ini. Baik itu bakteri yang jahat ataupun bakteri yang baik sekalipun akan terbunuh semuanya. Nah, nanti setelah kita kocorkan H2O2 ini, sterilisasi ini harus diberikan lagi pupuk hayati ataupun juga ditambahi lagi dengan bakteri baik seperti Trichoderma, seperti E4 pertanian atau produk-produk yang lain. Intinya kita berikan bakteri-bakteri yang baik untuk mengaktifkan kembali unsur dalam tanah ini supaya nanti tanaman itu mendapatkan asupan yang baik, asupan yang bagus yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi nanti setelah kita semprot H2O2 ini, kita kotor H2O2 ini harus diberikan, kocorkan, disemprotkan lagi, yaitu bakterisida yang bersifat bagus, yaitu seperti contohnya seperti Trichoderma, seperti E4 pertanian, ataupun pembuatan sendiri yang mungkin teman-teman bisa membuatnya, monggo silahkan. Intinya begitu teman-teman ya. Dan juga diberikan pupuk hayati, itu akan lebih bagus lagi. Kurang lebih begitu teman-teman. Untuk ini adalah pengalaman kita untuk lahan janda, supaya lahan bekas ya, lahan janda bahasanya ya, lahan bekas, supaya lahan ini walaupun bekas tapi dia sterilnya lebih bagus begitu. Ini untuk pagi ini kita akan mengadakan sterilisasi, yaitu pengocoran H2O2 begitu teman-teman ya. Nanti untuk selanjutnya akan kita buatkan video lagi bagaimana kelanjutannya setelah ini ya, jadi biar tidak terlalu panjang videonya begitu. Untuk sementara teman-teman, atas perhatiannya terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe dulu agar kita bisa berteman, kita bisa menjadi sharing bersama, masukan dan lain sebagainya. Ini sedikit mungkin kalau memang ada ada manfaatnya, mungkin bisa kita buat untuk pembelajaran bersama. Oke teman-teman, selanjutnya cara pengaplikasiannya adalah begini. Jadi ini adalah H2O2. Kemarin saya beli online H2O2 ini yang kandungannya 50% ya teman-teman, karena banyak di pasaran ada macam-macam, ada yang 50%, ada yang 3%, ada beda-beda. Jadi untuk pengaplikasian ini kita beli yang H2O2 50% begitu. Kemarin saya beli ini online, ini 5 liter teman-teman. Ini harganya sekitar 139 atau berapa lupa saya. Kemudian ini nanti akan kita berikan di tangki, kita campurkan dengan air, dengan tangki ini, dengan tangki kocor seperti ini saja kita pakai, yang isi 16 liter. Itu kita campurkan H2O2 sebanyak 150 cc atau 150 ml. Jadi tadi sudah saya ukur di rumah teman-teman, karena saya tidak punya ukur yang bagus itu. Jadi sudah saya ukur pakai mili di rumah. Kemudian ini gelas plastik ini saya kasih
garis gitu saja teman. Nah ini garisnya ini. Nah saya kasih garis itu saja batasnya. Ini garisnya ini teman. Gitu. Jadi ini sudah saya masukkan adunya ke sini sampai sini. Ini adalah batasnya 150 mili. Ya gitu. Kemudian nanti kita masukkan ke tangki. Hati-hati teman-teman. Ini H2O2 ya. Kita masukkan ke tangki. Begitu. Oke. Jadi hati-hati. Tangan kita jangan sampai langsung terkena oleh cairan H2O2 ini, karena ini sangat keras. Jadi takut kalau yang 50% ini langsung kena tangan kita akan seperti ya apa ya, seperti seperti kena lem yang keras itu, lem apa itu namanya, itu jadi keras nih tangan ini, seperti kebal begitu, kayak ya sebenarnya bukan melepuh, bukan sih, tapi ya tidak baik untuk kulit gitu. Sebaiknya sebenarnya pakai sarung tangan, tapi saya tidak ada persediaan. Yang penting ini kita pegangnya hati-hati. Nah, kemudian kalau bisa tangan ini sebelum pegang ini kita celupkan air dulu teman. Tangan kita celupkan air dulu baru pegang ini. Kalaupun nanti tangan kita terkena cairan H2O2 sedikit ini, tangan kita dalam keadaan basah ini agak aman. Tangan kita dalam keadaan basah nanti agak aman. Itu ya teman-teman. Jadi kalau yang mengaplikasikan H2O2 mohon berhati-hati. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan kocorkan ini teman-teman, karena saya sendiri menyuting video ini, jadi nanti kita kocorkan, kita isikan ke tangki ini, airnya kita campurkan, kemudian nanti kita kocorkan. Oke, saya akan masukkan dulu teman-teman ya, nanti dilanjut lagi. Jadi kita kocorkan ke calon lubang tanam ini ya teman-teman. Kita kocorkan gitu saja, ya di sekitaran lubang tanam gitu saja lah. Mungkin di arah ya, yang penting sedikit merata. Mungkin kalau ditakar ya sekitar 100 atau 150 mili begini sampai selesai semuanya. Jadi sekitar lubang kocor ini lubang tanam itu. Sekitar lubang tanam teman-teman. Sebenarnya kalau yang bagus semua disemprot teman-teman, semua bedengan ini. Tapi ya agak lumayan makan biaya banyak dan juga makan waktu tenaga yang banyak. Tapi itu akan lebih bagus, karena ini saya mengirit biaya, saya hanya kocorkan di tempat lubang tanam saja gitu. Begini. Kalau mau mengocorkan dengan jerigen kocor itu lebih cepat teman-teman, tapi agak boros. Jadi pakai jerigen kocor yang buat kocor rabuk itu ya, itu lebih bagus. Cepat, agak banyak, tapi ya agak boros. Ini saya sambil menunggu waktu, kita kocorkan agak ngirit saja pakai tangki semprot saja begini. Oke teman-teman, itu sedikit tip dari kita. Ini saya akan menyelesaikan pekerjaan sampai selesai semua nanti. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, share, dan like, juga komen masukan dari dulur-dulur teman-teman semua, agar kita sama-sama diberikan kelancaran dalam menanam melon ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin kalau pakai semprot yang ini teman-teman, yang pakai spuyernya yang lebar ini, dia akan lebih mudah merata begitu ya, gini, jadi bisa semuanya terkena. Ya lebih merata dan mungkin lebih irit juga. Ini saya ganti spuyernya dengan spuyer yang bawaannya dari tangkinya teman-teman. Kita semprotkan saja merata juga boleh, terserah teman-teman. Yang penting bagaimana enaknya gitu. Oke, kita lanjut sampai selesai.